Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wahdil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah sholat duhur Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang kami hormati, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat diberikan Islam. Sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat duhur insyaallah dilaksanakan tepat waktu, berjamaah dan di masjid. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di yaumul hisab kita akan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah serta seluruh sivitas hospitalia PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan juga pengunjung rumah sakit. Alhamdulillah, siang hari ini seperti kegiatan-kegiatan dalam rangkaian ibadah bulan Ramadan. Saat ini hari Sabtu, kita mengadakan kajian Sabtu siang yang seminggu yang lalu telah terlaksana satu kali, ketika hari Sabtu tanggal 17 April dengan tema bencana, ujian, atau azab, yang waktu itu telah disampaikan oleh beliau Ustadz Ruslan Faryadi MSI. Dan hari ini kita sambung dengan tema kekinian juga, gerakan Tangawun hadapi bencana, bersama Ustadz Haji Budi Setiawan ST. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian maupun pengunjung rumah sakit bahwa pandemi COVID saat ini masih berjalan memasuki tahun yang kedua. Ketika bulan Maret tahun 2020 Indonesia masuk negara yang terkena pandemi COVID. Sekarang bulan April, berarti sudah bulan pertama tahun kedua, dan penderitaannya pun masih banyak. Terbukti di sebelah timur kita ini, di ruang Minang, ada 35 pasien yang dirawat, baik itu yang di Minang kritikal maupun non kritikal. Artinya pandemi COVID masih berjalan dan masih banyak memakan korban. Oleh karena itu, Takmir Masjid Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta mengangkat tema gerakan Tangawun hadapi bencana. Baiklah, untuk menghemat waktu, kajian pada siang hari ini dengan tema gerakan Tangawun hadapi bencana bersama Ustadz Haji Budi Setiawan ST. Beliau adalah Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga BPH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang tidak asing lagi bagi kita, tapi bagi pendengar, bagi jamaah yang bukan pegawai, mungkin ada yang belum mengenalnya, kami perkenalkan.
Mari kajian Sabtu siang pada siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami haturkan kepada beliau Ustadz Haji Budi Setiawan ST untuk menyampaikan materinya. Waktu kira-kira sampai jam 1 lebih sedikit, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min sunnati ajma'in. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, di acara Sabtu siang ini kita bincang-bincang masih dalam seputar bencana. Kalau ahad lalu kejadian itu apakah musibah atau bencana, saya ingin balik sedikit dari apa yang telah lalu. Sebab kalau kemudian kita salah memandang, salah persepsi kita tentang bencana, itu menjadi persoalan. Ya. Kalau ada suatu saat saudara lihat orang jatuh di jalan, itu bencana bukan? Pas nunggu wae bocah beling wis, padahal sebetulnya kita nggak tahu betul dia itu jatuhnya karena memang sesuatu yang tidak diharapkan, dia udah pelan-pelan. Tapi karena persepsi kita salah, langsung menjustifikasi seperti itu, maka kasihan betul orang yang sudah tertimpa bencana itu disebut kena bencana ganda. Udah jatuh masih dituding lagi. Nah ini juga terjadi pada kejadian-kejadian yang besar. Saya masih ingat ketika banjir Garut ya, 2016 kalau tidak salah. Waktu itu beredar di media sosial. Ya, karena Garut banjir itu ada seorang kakek menangis di situ. Ditanya kenapa saya sedih banjir ini, karena daerah sini daerah maksiat, itu ada banyak makam kecil itu bayi yang dibuang. Saya betul-betul kemudian tanya kepada yang ngirim, ya saya cuma telusur sampai Garut. Saya ketemu dengan seorang mahasiswa PTIQ yang dia merasa juga terkejut karena dia asal dari situ. Tentu menjadi kasihan sekali masyarakat Garut yang sudah tertimpa bencana, rumahnya hancur, keluarganya meninggal, dia masih dituding seperti itu lagi. Nah, oleh karena itu kita perlu meluruskan cara pandang kita pada bencana agar mereka yang tertimpa bencana tidak mendapatkan bencana ganda. Tapi kita juga perlu melihat apa sih bencana itu ya, sebelum kita langsung menindaklanjuti. Apakah gunung meletus itu bencana? Apakah hujan itu bencana? Kalau gunung meletus bencana. Kalau gunung meletusnya kejadiannya di tempat yang jauh sana, di pulau terpencil nggak ada orang, apa itu bencana? Tidak bisa kita mengatakan bencana, karena bencana itu ketika ada korban, ada warga yang terdampak, baik kehilangan harta benda, kehilangan keluarganya, atau secara psikis menjadi tertekan. Itu baru disebut bencana. Kalau enggak, ya itu kejadian alam biasa. Ya. Maka saat ini saya tanyakan, hujan itu bencana bukan? Menjadi bencana ketika kemudian menimbulkan korban. Padahal yang ngarep para petani, kalau kemarau yang panjang itu para petani sangat berharap hujan. Maka kadang-kadang kita melihat itu sesuai subjektivitas kita. Maka kita menjadi penting sebuah kejadian yang menimbulkan korban itu baru disebut bencana. Kalau nggak ada korban, bencana. Sekarang kita lihat apakah gunung berapi itu bencana. Merapi meletus Mei 2010 yang meninggal dunia 300 orang lebih. Apa itu bencana? Oh ya bencana, saya kehilangan keluarga. Tapi coba 10 tahun ini penambangan pasir nggak pernah berhenti, itu harganya berapa miliar yang sudah digratiskan oleh Allah itu. Jadi kan menjadi menarik sesungguhnya. Kejadian gunung meletus, gempa bumi, banjir itu sudah kejadian alam biasa. Menjadi persoalan ketika itu bersentuhan dengan komunitas manusia. Banjir itu dari dulu, sungai Ciliwung Jakarta itu banjir rutin dari dulu. Cuman karena mereka dulu penghuni manusia itu jauh dari sungai, jadi hak sungai atas banjir, oh ya nggak apa-apa airnya meluap, nggak sampai kena penduduk.
Tapi karena sekarang penduduknya mepet di tepi sungai, ya risiko kan itu. Inilah yang namanya perlu kita luruskan, sehingga kemudian kita mengerti apa tindak lanjut kita. Kita menolong warga yang terjadi bencana karena tadi sifatnya ta'awun, maka kita harus mengerti. Tapi kalau cara menolong kita itu nggak pas, salah, itu persoalan besar juga. Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu perintah Allah. Tetapi kita perintah Allah itu tidak hanya ketika sudah terjadi bencana, ketika sudah ada banjir, sudah ada gunung meletus, kok kita baru kerjasama. Maka kita harus mengerti ta'awun dalam pengelolaan bencana itu sifatnya luas. Saudara sekalian, pasti kita mengenal sekarang hari ke-12 Ramadan. Orang yang ngajinya setiap hari 1 juz, sekarang sampai surat apa? Surat apa? Yang juz 12. Kalau sudah katakan kemarin jadi lupa. Juz 12 itu karena tadi pagi saya baru bareng-bareng sama keluarga. Surat Hud dan surat Yusuf. Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng sedunia itu nabi ahli kebencanaan, ahli mitigasi bencana. Orang kadang melihat Nabi Yusuf, apa Nabi Yusuf paling ganteng? Oh iya, apalagi bisa apa mujizat Nabi Yusuf? Bisa menafsirkan mimpi. Kan nggak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Dan benar menafsirkan mimpi. Ketika raja mimpi ada 7 bulir gandum yang gemuk, ada 7 bulir gandum yang kosong, kan itu ya. Sab'a sumbulatin, ada juga 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus ya. Bimbo melantunkannya dengan sangat bagus. Raja bingung, itu artinya apa? Ditanya pada pejabat, pejabatnya juga gak ngerti. Untung ada orang yang, saya ingat di penjara ada orang yang pintar menakwilkan mimpi. Hanya disampaikanlah kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf cepat sekali menampilkan mimpi. Akan ada 7 musim yang luar biasa melimpah ruah hasilnya, disusul 7 musim yang paceklik, itu istilah saya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya sekedar pinter menafsirkan mimpi, lebih dari itu. Yaitu apa Nabi Yusuf? Memberi solusi musim panen raya, tentu semuanya senang. Tapi siapa senang yang musim paceklik? Karena Nabi Yusuf dianugerahi Allah mampu memprediksi, itu mukjizat. Tapi lebih dari itu yang menurut saya menjadi sangat penting yang kita bisa meniru, yaitu beliau kemudian memberi solusi. Nek ngono, kalau begitu jangan semua hasil panen itu dihabiskan, tetapi harus ada saving, harus ada yang dicadangkan. Itu mitigasi kalau dalam ilmu sekarang. Sebelum kejadian sudah mempersiapkan diri. Nah, bisa lebih dari itu lagi. Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan lagi, ya raja, jadikanlah aku kepala buloh, ya, kalau sekarang istilahnya kepala buloh, orang yang mengatur tata kelola logistik ya. Karena saya mampu, itu Nabi Yusuf menawarkan diri, sudah mampu menafsirkan mimpi, mampu memberi usulan solusi, dia pun mau. Nggak seperti kita, saya usul, karena usul ini mikul gitu ya. Ya isane usul, kalau saya bukan mikul muntir gitu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak hanya usul, menawarkan diri, pilih saya. Dan akhirnya raja menerima, dan Nabi Yusuf betul-betul mengelola sistem saving dari logistik gandum, sehingga pada musim kemarau raja bisa mendistribusikan gandum kepada rakyatnya. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi ada manajemen mitigasi. Jadi ta'awunnya tidak hanya ta'awun ketika bencana terjadi,
tetapi sebelum bencana terjadi itu melakukan ta'awun. Nah, ini tanggal 24 April. Besok Senin itu 26 April itu masuk hari kesiapsiagaan bencana 26 April oleh pemerintah ditetapkan sebagai HKB. Apa tema HKB yang selalu kita dengar setiap tahun? Siap untuk selamat. Tadi pagi tiba-tiba saya di PLRRI minta pendapat tentang HKB. Tapi sekarang lebih dari itu untuk tahun 2021. Ya latihan untuk bisa lebih siap tuh. Kalau cuma sekedar siap untuk bencana tanpa latihan nonsens. Tapi sekarang latihan untuk siap bencana. Nanti kalau pada tanggal 26 Senin nanti ada suara kentongan itu jangan kaget ya, untuk latihan bencana. Atau ada sirine itu latihan bencana. Jadi kita perlu latihan. Latihan itu tidak hanya diri sendiri tapi tersistem. Nah, saya itu sebetulnya pengen. PKO pernah mengadakan latihan evakuasi belum? Sekali itu mau perlu latihan evakuasi. Ya kalau latihan evakuasi jangan dengan pasien beneran, tapi kalau tenaga medisnya karyawannya karyawan beneran, tapi yang kalau kita nanti evakuasinya dengan pasien beneran, kasihan. Tapi bayangkan ketika 2006 dulu ketika gempa terjadi, ribut semuanya, karyawan PKO maupun pasiennya. Padahal saya itu entah intuisi ya, weston di rumah sakit ini selamat. Saya masih ingat betul. PKO Jogja selamat, PKO mana? Bethesda Pati Rapeh selamat, Sarjito selamat. PKO Bantul itu hanya gempel teras depan itu jatuh mengenai ambulan ya, tapi semuanya nggak ada yang rusak ya, karena memang sudah menjadi ketentuan gedung kesehatan itu harus mempunyai ketahanan skala lebih tinggi daripada gedung biasa, karena di situ ada orang-orang yang tidak mudah untuk evakuasi mandiri. Nah, maka menjadi penting ta'awun kerjasama tadi. Maka tadi saya bilang kalau suatu saat PKO Jogja mengadakan ta'awun pelatihan mitigasi bencana, kerjasama antara tenaga medis dengan pasien. Pasiennya bisa berganti, tapi tenaga medisnya harus ngerti, Pak, ini wonten gempa, monggo sekarang kita keluar dulu ya. Tapi waktu itu alhamdulillah jadi pasien kemudian cepat segera dikembalikan. Tapi tidak sedikit pasien yang takut untuk kembali ke ruangnya. Saya masih ingat betul 2006 itu juga tinggi jelentrek di luar pada menggantungkan infusnya. Padahal yang di belakang itu ruang jenazah itu masih di sini ini jenazah antre itu ya. Yang di lapas ini juga kemudian diangkat, jenazah tinggal dimasukin. Saya masih ingat dokter Joko itu nongkrong di depan untuk menerima pasien. Artinya apa? Dibutuhkan satu kerjasama. Ketika kita bicara kerjasama harus tersistem. Ketika kerjasama di awal dimitigasi itu harus tersistem, terencana. Makanya pemerintah sekarang ini mengadakan BNPB sebagai amanat pelaksana amanat Undang-Undang 2004 tahun nomor 27 itu nomor 24 tahun 2007 itu mengamanatkan pemerintah untuk membentuk BNPB. Waktu gempa tsunami Aceh kita belum punya BNPB, punyanya Satlak sama Satkorlak. Adanya lembaga itu sebagai bentuk kerjasama. Waktu di Aceh kejadian itu 2004 Desember luar biasa, nggak ada yang ngimpi itu. Waktu itu yang meninggal berapa? 1.000, 10.000, 100.000 jumlahnya naik. Saya datang ke Aceh itu seminggu setelah kejadian itu aja masih melihat mayat bertumpuk itu ya. Karena apa? Ketidaksiapan kita, ta'awun kita tidak bisa tersistem dengan baik. Saya masih ingat waktu itu 2004 kan presidennya sudah SBY itu ya, wapresnya Pak Yusuf Kala. Waktu masyarakat lapar
ada gudang yang bawa kunci lari, anak ketakutan, tembak itu biar kuncinya itu kerja terbuka. Artinya apa? Ya Wapres kan punya otoritas ya, perintah semacam itu. Kalau saya dikira ngerampok. Artinya apa? Ada sistem yang belum jalan. Ketika sistem belum jalan, itu belum ada ta'awun dengan baik. Maka ta'awun bukan hanya kerjasama dua orang, tapi kerjasama negara menjadi sangat penting. Muhammadiyah waktu itu segera melakukan penggalangan kebutuhan bantuan terhadap bencana di seluruh Indonesia, karena pemerintah menyatakan bencana nasional. Yang paling banyak di kantor Jakarta, sampai bikin tenda, bantuannya isinya apa? Pakaian pantas pakai. Padahal saya di Aceh lihat pakaian itu sudah diadul-adul, nggak digunakan. Karena tidak ada ta'awun yang baik. Ta'awun antara siapa? Para penyumbang dengan kebutuhan. Itu ta'awun para penyumbang lah. Enggak iya sing tak duweni. Ya. Ini tidak kurang tepat. Kalau ta'awun memberikan apa yang kita berikan? Yang kita punya, yang masyarakat minta, atau yang mereka butuhkan. Ini jadi penting. Orang meminta itu kadang-kadang nggak ngerti yang diminta, apalagi hanya memberikan yang kita punya. Aku duweni iki kok, padahal mereka nggak butuh. Maka kita harus memberikan yang mereka butuhkan. Itu ta'awun. Kebutuhan masyarakat penyintas bencana, masyarakat yang memberikan klop, memberikan apa yang mereka butuhkan. Lalu gimana cara kita mengerti? Dalam istilah kebencanaan disebut assessment. Sebelum melakukan pemberian bantuan, assessment apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, satu contoh, ketika gempa Jogja 2006, wantre masyarakat, mobil-mobil penuh pasien. Apa yang mereka butuhkan pasien? Pengobatan belum tentu, karena yang datang ke situ sebagian wong bingung. Lalu rumah sakit wah kata rumah sakit habis itu, padahal yang sesungguhnya butuh pengobatan mungkin separuh. Mulainya bingung, ikut naik bis. Saya masih ingat lihat saya ngebon aqua air mineral di toko sebelah. Saya minta anak-anak bawa betadine sama aqua. Naik ada mobil datang, langsung ditanya, kenapa Pak minum dulu Pak? Apa ada luka? Kasih betadine dikit udah sembuh. Udah enak, nggak jadi periksa. Tapi banyak yang hanya bingung itu tadi, karena ta'awunnya belum baik. Nah, maka di dalam kebencanaan ta'awunnya itu paling awal sejak mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu diawali dengan mengetahui apa sih potensi bencana di lingkungan kita. Yogyakarta gempa 2006 itu porak-poranda ya, karena kaget betul. Apa pernah terjadi bencana? Pernah puluhan tahun yang lalu, cuman kita kan ingatan kita kadang-kadang pendek ya. Sembilan saya wis lali yang itu. Ketika kena gempa 50 detik atau 45 detik, skalanya 5,9 skala Richter, masyarakat Jogja Klaten 6.000 yang meninggal dunia. Kenapa? Ya karena ketidaksiap membangun gedungnya. Kan waktu itu lagi musim tiang-tiang dari Spanyol, beli tiang jadi, nggak taunya besinya di dalam itu nggak memenuhi syarat ya, kena goncangan pral gitu aja. Ini kan sebuah hal mitigasi tidak dilakukan, ta'awunnya tidak dilakukan sejak awal. Mestinya apa mitigasi strukturalnya? Ada peraturan pemerintah ya. Nah, setelah itu, setelah mitigasi aturan pemerintah dengan baik, ada ta'awun lagi pengawasan di lapangan. Setelah mitigasi ada preparedness, kesiapsiagaan. Merapi udah mau meletus ya, misalkan seperti itu. Sekarang kan sudah level 1, 2, sekarang kan levelnya kan masih level siaga ya, waspada belum siaga. Muntap lagi kalau sudah level awas itu udah paling dhuwur ya. Alhamdulillah levelnya itu ada erupsi sedikit nggak apa-apa, sehingga pasirnya masih numpuk gitu loh, tidak sampai seperti dulu. Nah, dengan cara itu menjadi penting untuk mulai preparedness. Apa ta'awun? Ya ta'awun artinya itu kerjasama.
Tapi kemudian kita lihat kerjasama ini, alhamdulillah mereka yang pernah diajak mengungsi sudah pada balik. Semoga memang Merapi ini geliatnya tidak sebesar 2010 yang lalu sehingga menurun lagi. Meski punya simpanan potensi pasir masih di atas, besok longsornya pelan-pelan hujan, itu kan bagus sekali. Sehingga ta'awun di Merapi seperti itu. Tapi ta'awun di tempat lain sangat berbeda. Ketika sudah terjadi bencana, ketika ini yang terakhir itu kan NTT sama Jawa Timur. NTT itu menarik sekali. NTT sebuah provinsi di Indonesia Timur, kawasan timur. Secara umum penduduknya non muslim, mayoritasnya atau muslimnya tidak banyak. Dan kondisinya berpulau-pulau. Ada pulau Lombok, ada pulau Sumba, ada pulau-pulau kecil Alor dan sebagainya. Waktu ada laporan itu saya telepon dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah di Adungara. Siap nggak kamu? Siap Pak. Ya udah nanti kita atur. Berapa orang? 8 orang. Waduh, untuk seperti itu Bang. Saya bel lagi Ketua PDM Flores Timur. Sementara Pak, ini teman-teman baru mengurusi keluarganya masing-masing. Ya selama itu. Segera Muhammadiyah ambil inisiatif untuk mendirikan sebagai bentuk ta'awunnya. Alhamdulillah kemudian dari MDI pusat melihat, wah, Nusa Tenggara Timur itu harus dibantu karena mereka memang organisasinya itu belum bagus. Alhamdulillah kemudian kita mengirim tim kesehatan, karena terutama tim kesehatan dan sebagian logistik. Tim kesehatan yang berangkat tentu saja dari rumah sakit. Repotnya rumah sakit sekarang sedang sibuk menghadapi COVID ya, maka kita tidak bisa mengirim full tim dari satu rumah sakit gabung-gabungan dengan perguruan tinggi. Tapi luar biasa ketika tim kesehatan ini operasi di Nusa Tenggara Timur, sambutan masyarakat luar biasa. Ada sebuah kabupaten namanya Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka itu berbatasan dengan Timur Timur. Di sana banyak pengungsi Timur Timur. Ketika Timor Leste merdeka itu kan banyak orang Ical balik, kemudian tinggal di Malaka. Nah, kita ngirim tim ke sana itu dari Rumah Sakit Aisyah Boyolali salah satunya, mengadakan kegiatan kesehatan. Alhamdulillah setiap hari itu pasiennya lebih dari 300, sehingga 3 hari aja hampir 1000 pasiennya itu. Dan pemerintah daerah selama masyarakat senengnya bukan main. Sampai teman-teman kesehatan itu diberi semacam medali itu oleh pemerintah daerah. Pemuda Muhammadiyahnya semangat, FDFC-nya belum ada. Ya udah, FDFC-nya ditackle Pemuda Muhammadiyah. Ini nanti sore insya Allah saya mau Yumi untuk menggembirakan teman-teman yang ada di sana. Itu baru Malaka, belum lagi Adunara. Ternyata yang kesulitan, meskipun daerah saya daerah non-muslim, yang kesulitan juga non-muslim juga. Saya itu ditelepon dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, telepon Pak Budi, bagaimana bentuk respon di Nusa Tenggara Timur? Kita sudah usaha respon, sementara respon warga lokal. Loh, kenapa? Kita kesulitan transportasi. Bandara Kupang ditutup, lewat laut ombaknya masih tinggi, maka kita menunda dulu dan nanti sekarang sudah bisa dikirim, meskipun logistiknya logistik lokal, tapi tenaga kesehatannya dari beberapa rumah sakit di Jawa sampai Lampung ya, Rumah Sakit Lampung, Metro Lampung juga mengirim timnya, sehingga alhamdulillah kita cukup luas. Tapi sesungguhnya itu belum semuanya, karena daerah yang terkena bencana hidrometeorologi, banjir longsor itu sangat luas di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara Timur itu. Belum lagi sana selesai gempa di Jawa Timur. Ya alhamdulillah gempa Jawa Timur sanggup langsung ditangani oleh teman-teman yang di Jawa Timur sendiri. Ibu bapak saudara sekalian, itulah saya katakan pengelolaan bencana ketika saat kejadian. Pengelola bencana tidak pernah bisa dilakukan sendiri, harus ta'awun. Cuman ta'awun sekarang harus tersistem,
yang kemudian disebut dengan organisasi. Karena apa? Seabad yang lampau Kiai Suja, ya, pendiri rumah sakit PKO ini, Kiai Suja itu tahun 1919, tepatnya 20 Mei, Jogja itu tiba-tiba siang-siang begini lightnya jadi gelap. Mau hujan apa? Enggak, gelapnya beda. Matahari mencorong merah. Kakek saya itu cerita, wah wong daweti darahnya kiamat. Suja seorang murid Kiai Dahlan berpikir cerdas. Dia lari ke kantor polisi Ngupasan, masih zaman Belanda kan. Tanya ada apa. Karena polisi punya alat untuk kontak-kontakan, dapat pemberitahuan terjadi gunung meletus di Jawa Timur. Suja mikir, kalau di Jogja saja kemudian terjadi hujan abu yang sangat pekat, yuk piye Jawa Timur. Maka Suja bersama beberapa temannya pamit Kiai Dahlan, mau berangkat ke Jawa Timur untuk menolong orang lain. Berangkatlah Suja ya, bersama teman-temannya, itu dalam buku kedokteran bencana dimuat kalau salah bab 3 atau bab 4 belajar pada Kiai Dahlan. Yang nulis buku itu bukan orang Muhammadiyah tapi kagum pada operasi kegiatan Muhammadiyah. Tidak berapa lama Suja pulang balik ke Jogja, matur Kiai Dahlan, wah kalau cara menolongnya seperti ini perorangan nggak bakalan bisa, karena korbannya begitu banyak. Menurut catatan korban Gunung Kul itu 5.160 catatan dari seorang peneliti Belanda. Nah, pulang nggak bisa kalau menolongnya caranya perorangan, harus terlembaga, harus terorganisasi. Itulah kemudian berdiri PKO, satu lembaga yang bekerja sama untuk menolong orang lain. Nah, oleh karena itu saudara sekalian menjadi penting kerjasama ini, ta'awun dalam penanggulangan bencana. Meskipun Muhammadiyah MTMC punya jaringan sampai di semua kabupaten, bahkan beberapa cabang itu mendirikan MTMC, tetapi MTMC tidak pernah kemudian nggak mau kerjasama dengan yang lain. Di Muhammadiyah sendiri itu kan terdiri dari banyak lembaga, ada majelis, ada badan, ada lembaga, masih ditambah ada urtum-urtum. Maka kemudian kita bisa melihat semuanya bekerja bareng. Nah, ta'awun kita disebut amor, one Muhammadiyah, one respon, satu Muhammadiyah, satu respon, tapi respon yang tersistem, respon yang terorganisasi, respon yang terstruktur. Itu cirinya organisasi yang berkemajuan. Karena kita lihat kadang-kadang dalam kebencanaan itu orang semuanya ribut untuk membantu tapi tidak terkoordinasi. Ketika gempa Jogja, wah harus gagah numpak motor bawa mie instan sekotak, itu sudah gagah. Padahal apa tiap hari suruh makan mie instan? Apa anak-anak tiap hari makan mie instan? Balita kan nggak bener. Maka kalau terstruktur kita bisa mikir, ada dapur umum. Ada dapur umumnya pun sub dapur umum kita sebut dapur balita. Karena balita kan makanannya berbeda dengan orang dewasa. Sekaligus dapur balita ini melayani dapur lansia yang mungkin makannya memang harus spesifik. Ini kita adakan. Maka kemudian ta'awun yang terorganisasi, MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center mentawunkan kegiatan itu dalam struktur organisasi. Waktu pertama berdiri itu hanya 3 bidang. Bidang tanggap darurat, bidang respon, pertama bidang kesiapsiagaan, bidang tanggap darurat, yang ketiga bidang rehaprekon. Setelah pengalaman yang pertama, wah nggak cukup, ada bidang kesiapsiagaan atau PRB, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan, ada bidang tanggap darurat dan rehaprekon, ada bidang organisasi, ada bidang pendidikan dan pelatihan, ada bidang jaringan dan kerjasama. Jadi bentuk ta'awun yang oleh Allah diperintah dengan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan,
itu dilaksanakan dengan organisasi. Ketika Allah mengatakan bala ta'awadu alih bibal udwan, jangan melakukan kerjasama persengkokolan dalam perbuatan dosa, itu kalau kemudian kita kerjasamanya tidak diatur, umpuk-umpukan, orang mengatakan tumpang tindih, itu kerjasama yang salah, itu dilarang. Bala ta'awanu, kata Allah. Inilah yang harus kita kembangkan ke depan. Semangat boleh, tetapi kalau tidak diatur dan tidak ditata, maka ting blasur. Pernah terjadi di daerah Dieng. Waktu itu ada berita gas beracun, ya, seperti tahun 80-an ya, yang meninggal cukup banyak, kawas inilah itu. Kita siap semuanya. Ada seseorang yang kepleset di sebuah danau atau apa, meninggal dunia. Diumumkan yang datang ambulannya 20, padahal mayatnya cuma 1. Ini kan tidak efisien. Itulah yang dikatakan Allah wala ta'awanu jangan kerjasama yang tidak teratur, karena kemudian menghabiskan biaya. Maka kemudian kita harus mengatur efektif. Kalau menolong kegiatan dalam tanggap bencana, itu harus napas panjang. Kita nggak persiapan betul langsung grubyuk, kita harus atur. Alhamdulillah dengan cara itu ta'awun kita seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Di Palu itu sampai sekarang kita masih melakukan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Apa rehabilitasi? Ekonomi. Karena memang gempa musibah Palu itu menarik. Pertama ada gempa bumi, kedua ada tsunami, yang ketiga likuifaksi yang sepertinya belum pernah terjadi atau kenal di Indonesia. Meskipun sebenarnya pernah ada, cuman tidak sedahsyat yang terjadi di 3 dusun apa ya, di Jono Oge, apa di 3 kecamatan di sana itu. Maka kita harus jangka panjang. Pertama, respon penyelamatan itu pertama. Kedua, respon pendampingan masyarakat yang terkena bencana, kita ta'awun, harus didampingi. Kalau tidak mereka bisa stres sehingga musibahnya berkepanjangan. Maka kemudian selanjutnya pembangunan bundarat. Bundarat itu hunian darurat, wujudnya tenda cuman ditata. MDMC Muhammadiyah selalu menentang pengungsian komunal. Segini ini juga wong 200 turu bareng lanang wedok gede cilik, itu persoalan. Maka Muhammadiyah dapat bantuan tenda, dirikan tenda-tenda. Kita yang di NTT kemarin, saya sebelum puasa ke sana itu bisa membantu sekitar 200 bundarat hunian darurat. Nah, tetapi kemudian sekarang ini sedang dibangun Huntara, hunian sementara. Hunian darurat itu 3 bulan, hunian sementara itu bisa 2 tahun. Kalau hunta permanen, tapi arah kita setelah Huntara nanti bisa jadi huntap. Nah, sekarang kita sudah bangun tapi belum banyak ya. Kalau di Palu kita bisa sampai hampir 1000 membangunnya itu. Karena apa? Kita bisa banyak kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dengan siapa saja yang memang mempunyai kemauan yang sama. Iya, Muhammadiyah kok kerjasama dengan non-muslim? Kalau itu untuk kepentingan kemanusiaan nggak masalah. Waktu erupsi Merapi ada lembaga non-muslim WVI, World Vision International, datang ke Jogja. Wah, kalau di Jogja ya mestinya harus pulau nuwun sama Muhammadiyah. Hanya dia nitipkan barang-barangnya ke Muhammadiyah, kita suruh ngedarkan meskipun hasilnya WVI, ada gambar salib cilik itu ya. Ya nggak masalah, yang penting kita bantu, nanti tetap kita ngomongkan nanti salibnya dihapus setelah sampai di tempat, nggak masalah. Ada bantuan dari CRS Katolik, respon apa gitu ya, itu Katolik. Anehnya pimpinan proyeknya di
itu namanya Muhammad Ramadan, orang Muslim. Jadi kemudian mengajak kita untuk kerjasama. Wis dan Indonesia ya kerjasama ini karo Muhammadiyah, karo sing Islam. Namanya orang Jogja, namanya Muhammad Ramadan. Nah, kalau kemudian kerjasama dengan non Muslim itu kita hindari, nanti non Muslimnya jalan sendiri, malah kita nggak bisa ngawasi. Justru kita dampingi dia nggak bakalan macem-macem. Nah ini yang harus kemudian kita menjadi mengerti. Waktu gempa Jogja, erupsi Merapi sama Singat, ada isu kristenisasi itu ya. Dengan kerjasama dengan mereka, saya bisa takbiran di Duta Wacana. Bayangkan di tengah gereja kita takbiran, karena di sana pengungsinya Muslim, tapi pengungsi Nasraninya malah ditampung di PKU Gampeng, kemudian pindah ke UMJ. Ya kita terima, karena sudah ada ketentuan konvensi internasional. Kalau dalam keadaan bencana kita tidak boleh melakukan proselitasi ya, perubahan agama, nggak boleh. Ya kita berbuat dakwah baik aja, kita ajak mereka baik-baik, yang mau sholat kita ajak sholat, yang agama lain yang mereka silakan beribadah dengan caranya. Nah, ternyata itu mengundang simpati yang luar biasa. Ya. Yang di UMJ saya tanya, Pak, kita Jumatan dulu monggo. Saya nggak Jumatan. Loh kenapa? Saya Minggu. Waduh, nggak ngerti betul saya. Ternyata separuh yang saya bawa itu non Muslim. Biasanya dengan siapa? Nomor kontaknya saya kontakkan dengan pendetanya. Tapi kemudian saya mendengar sebuah gereja di daerah mana ya? Wetan Karanggayam itu jalan apa? Itu ada sebuah pastoran yang ketat ya. Saya protes, saatnya kemudian saya bisa masuk itu. Saya bisa masuk gereja Jalan Kaliurang, mengadakan pengajian di sana. Nah inilah saya katakan, kalau kita kerjasama dengan baik, kita bisa masuk. Kalau enggak, kita nggak bisa masuk di gereja itu. Kasihan dengan para pengungsi kita, mereka punya tempat yang bagus. Ya inilah saya katakan, kerjasama itu lintas agama, kerjasama lintas nggak masalah. Yang penting cara kita tidak mengorbankan akidah kita, kan enggak sama sekali. Ya, justru kemudian kita bisa mendapatkan simpati yang banyak. Itu kerjasama ketika saat respon. Nah, luar biasanya tadi saya sampaikan ketika saat respon di Palu itu, dari Katolik bantu lewat kita, di Jogja dari WVI bantu lewat kita. Sehingga apa? Kalau ada suara-suara minor, langsung kita datangi dan kita bisa merem. Oh di sana terjadi kristenisasi, saya parani. Oh ternyata salah paham saja. Di Aceh ribuan selimut ada gambar salibnya. Saya cek, lah itu dari sebuah lembaga Nasrani yang umumnya digambari salib, mereka tidak bermaksud apa. Silakan kalau mau ditutup ya mereka kemudian membantu nutup di sablon tutup. Sesungguhnya ada nilai-nilai kemanusiaan siapapun ini yang kemudian kita pintar-pintar mencarinya. Nah ini kejadian Aceh, kejadian di Jogja mau dimanapun. Bahwa kemudian yang ngeyel, ya ada yang ngeyel itu. Jadi kelompok non Muslim garis keras itu ya ada. Nah, tapi kalau itu gampang, saya tinggal lapor pada pimpinannya saja untuk kemudian mereka di rem. Nah itu kaitannya dengan kerjasama lintas agama. Sehingga kita ta'awunnya itu ta'awun terhadap persyarikatan, ta'awun dengan sesama lembaga kemanusiaan Muslim. Kita ada Dumba Du'afa, ada Human Initiative, ada juga sekarang ada Nurul Hidayat, ada AMCF, banyak sekali. Tapi yang non Muslim juga ada, Karina, Caritas, IJU ya. Itu Yakum Emergency Unit itu punyanya Bethesda, itu aktif betul. Tapi kita kerjasama dengan mereka baik-baik. Salah satu contoh, ketika terjadi konflik etnis di Lampung, itu konflik Hindu dengan masyarakat Islam. Katolik mau masuk, nggak enak masuk di sana itu. Lewat Muhammadiyah saja. Hanya barang-barangnya titipkan kita untuk membantu masyarakat agar mereka berdamai, mendapatkan bantuan kebutuhan rumah tangga. Nah inilah yang saya katakan dalam rangka kerjasama. Ketika kerjasama tadi saya akan mitigasi kerjasama,
tahap pre-rekon kerjasama, tahap organisasi kita kerjasama. Sekarang ada pelatihan, MDMC mendapatkan pelatihan dari Red R, sebuah kelompok internasional. Kita diberi kesempatan untuk pelatihan peningkatan kapasitas. Itu di Banten, di Nusa Tenggara Barat, dan di Palu. Ya. Kemarin kita latihan di Jogja, para instrukturnya kita latihan. Red R apa sebuah lembaga muslim? Bukan lembaga internasional. Ya banyak non-muslimnya, tetapi kita ambil untuk memperkuat kapasitas kita. Nah itu. Jadi maka kemudian setelah melihat seperti itu, kita mempunyai bidang namanya Jaker, bidang jaringan dan kerjasama. Ini sangat penting karena Muhammadiyah harus terbuka wawasannya untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam kebencanaan. Maka ta'awun jangan diartikan sempit tetapi luas, karena indah sekali ketika Allah mendikau ayat ini, ta'awanun ala birri wa taqwa, masih ditambah lagi wala ta'awanun ala itsmi wal udwan, dan jangan kamu kerjasama dalam perbuatan dosa dan kerusakan. Artinya apa? Jangan sampai kita kerjasama kita tidak tertib, menimbulkan fitnah. Inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami. Ibu dan jamaah sekalian, dalam ta'awun ini memang harus ada saling kenal. Orang bisa ta'awun itu kalau ta'arufnya baik, maka kemudian semua tim kebencanaan harus saling kenal mengenal. Kita ada pertemuan periodik ya dengan lembaga-lembaga kebencanaan. Ini besok tanggal 26 kita mengadakan seminar perguruan tinggi kaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Kita undang banyak pihak untuk kemudian mengerti bagaimana masing-masing punya apa kemampuan unggulan apa sehingga kita nanti bisa bertukar. Kalau orang sudah pada ngerti Muhammadiyah itu punya dua keunggulan, kesehatan dan pendidikan, gak ada yang ngalahkan itu. Betul gak ada yang ngalahkan. Yang di NTT kemarin Muhammadiyah luar biasa dikagumi. Sampai-sampai WHO, Badan Kesehatan Dunia, sudah menunjuk IMT Indonesia itu ya Muhammadiyah. Sampai negara aja belum diakui, kita sudah diuji berapa kali, cuman sayang karena masalah COVID tertunda. Nah, di dalam kegiatan COVID, penanggulangan COVID itu pun luar biasa Muhammadiyah. Dengan MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center, maka telah kerjasama dengan banyak pihak. Dengan DIFAD. DIFAD itu lembaga asingnya Australia. Apa? Dalam kegiatan sosialisasi tentang COVID ini. Maka hampir seluruh Indonesia kita menyebar poster, call center lewat telepon dan sosialisasi terus. Ini nggak dilakukan lembaga lain. Kemudian dengan WHO, ya, manajernya salah satunya Bu Eko Rini, itu juga kemudian kerjasama sekarang kerjasama dengan DRI, Direct Relief International, itu lembaga sosial dari Amerika. Jadi yang awal itu kerjasama dengan lembaga di Singapura, mengirimkan ketika awal kan kita bingung cari APD, itu kan nggak sederhana awal loh ya. Mereka mengirim APD, mengirim berjuta masker, meskipun maskernya masker kain ya, tapi sangat bermanfaatannya, bukan masker medis seperti ini. Nah, inilah menjadi penting kalau bekerja sama, tetapi kerjasama ini harus selevel, karena di dalam ketentuan persyarikatan menerima bantuan yang tidak kemudian mengkerdilkan kita, menerima bantuan yang kita tidak kemudian harus manut mereka dalam sistem pelaporannya, jenis kegiatan dilaporkan. Justru kerjasama dengan lembaga asing itu sulit ya, harus akuntabel, laporannya jelimet iya, tapi alhamdulillah itu kemudian kita berlatih mampu melakukan laporan administrasi yang rinci yang dulu nggak pernah kita pikirkan. Kalau di Muhammadiyah yang penting laporan karena saling percaya lah. Sekarang di dalam kegiatan internasional harus akuntabilitasnya tinggi, ada satu aturan sistem pembukuan.
Inilah yang menjadi sangat penting bagi kita dalam kerjasama baik dengan internal persyarikatan, internal umat Islam maupun internasional. Dan yang tidak kalah pentingnya kerjasama dengan pemerintah. Apapun sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, mengindahkan segala tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kita harus mengikuti pemerintah. BNPB di tingkat nasional, BPBD di tingkat daerah. Alhamdulillah kita diakui kemudian oleh BNPB, berkali-kali kita diundang, karena sehingga kemudian dari Muhammadiyah juga menjadi unsur pengarah BNPB, kita mendapatkan fasilitas. Sekarang BPBD di Jogja, pusdalopnya itu yang menguasai orang Muhammadiyah semuanya. Jawa Tengah itu juga, mereka punya peralatan, nggak punya tenaga, ya kita yang manfaatkan. Perkara nanti laporannya ditulis mereka nggak masalah, yang penting kita sudah menolong banyak. Inilah yang saya katakan, maka kita perlu. Dan dalam kerjasama kita, saya katakan, punya level, punya legal standing, posisi yang kuat. Ini maka kita perlu meningkatkan kapasitas diri. Kalau enggak, kita malah jadi kacungnya. Itulah saudara-saudara sekalian yang sedikit saya sampaikan kaitannya dengan ta'awun, kerjasama lintas kegiatan dalam banyak hal, khususnya dalam bencana. Karena tidak mungkin bencana hanya ditangani oleh seseorang atau sekelompok orang, harus semuanya. Jadi di dunia internasional itu sudah ada konvensi bagaimana tolong ini. Di tahun 2020 nanti akan ada Asian Minister of Disaster Reduction DRR itu di Bali, dalam rangka kita bikin deklarasi kesiapan negara-negara. MDRC juga diundang untuk ikut pameran. Nah, nanti kita persiapkan, semoga tahun depan 2022 COVID sudah menurun. Sementara itu yang saya sampaikan, semoga ini sebentar tukar pengalaman, cerita ke penepat. Kurang lebih mohon maaf. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Budi Setiawan ST mengenai ta'awun menghadapi bencana. Ternyata banyak kita ini salah jika tadi Ustaz Budi menyampaikan bahwa sudah orang tertimpa bencana masih dituduh orang yang bermaksiat. Ini kan kebanyakan di kita masih seperti itu. Sekarang tambah ilmunya, ketika ada bencana jangan memojokkan orang yang ada di daerah itu seperti itu minimal. Kemudian ternyata ta'awun itu sebelum, sewaktu, dan setelah. Ini tidak hanya pas ketika bencana, sehingga tambah ilmu kita. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, barangkali ada sesuatu yang pengen ditanyakan. Masih ada waktu 5 menit untuk sampai jam 1. Barangkali dari Bapak Ibu jamaah ada yang pengen bertanya. Baik, kalau tidak ada, mari kajian pada siang hari ini kita akhiri. Namun sebelum diakhiri, kami umumkan bahwa pada hari Sabtu, besok pada tanggal 8 Mei, masih ada satu kali kajian Sabtu siang dengan tema yang menyambung dari tema hari ini, adalah fikih ibadah saat bencana, akan disampaikan oleh beliau Ustaz Gofar Ismail MA. Namun sebelum kita tutup dengan doa kifaraah majlis, seperti biasa kita mendoakan pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit. Kita mohon doa untuk pasien, ya Ustaz Tuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi'u mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal wahhab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas atih bil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal wa ni'mal nasir birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.